Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka makan ayam goreng, opor ayam, fried chicken, pecel ayam, bebek panggang? Bapak Ibu harus waspada karena banyak penyakit yang mengintai. Paling ringan kamu akan mengalami yang namanya haid nggak berhenti-berhenti. Sudah 2 minggu masih saja keluar darah. Begitu bersih 1 minggu, keluar lagi haidnya. Ada yang sudah mengalami? Kemungkinan kedua, kamu akan mengalami yang namanya terlambat haid. Sudah berbulan-bulan tak kunjung keluar haidnya. Padahal kamu ingin sekali punya anak. Bagaimana bisa punya anak kalau haid saja nggak keluar atau jarang sekali? Kemungkinan lainnya, kamu akan merasakan nyeri haid yang sangat sakit sekali. Rasanya mau mati saja. Dan tiap bulan seperti itu sampai kamu trauma dengan yang namanya datang bulan. Apa kamu seperti itu? Kemungkinan lainnya, kamu sudah nikah bertahun-tahun, tapi belum juga dikasih momongan. Apa yang salah? Usaha lahir batin sudah dilaksanakan. Setelah periksa ke dokter, ternyata ada kista dan harus operasi. Waduh, operasi? Mana biayanya mahal, bisa sampai puluhan juta. Uang segitu kalau dibelikan ayam goreng dapat berapa bakul tuh? Ada juga yang mengalami sumbatan tuba, yaitu di saluran tuba falopi ada abses atau istilah awamnya cairan yang mengendap dan memblokir jalan saluran tuba. Kata dokter nggak bisa punya anak kecuali mau bayi tabung. Biayanya ratusan juta, uang dari mana? Semua kemungkinan di atas adalah bahaya-bahaya yang mengintai jika ibu-ibu dan adik-adik putri tidak waspada akan bahaya dari makanan-makanan enak seperti ayam dan bebek. Memang enak, tapi kalau nggak dibatasi ya siap-siaplah berbagai penyakit yang saya sebutkan tadi akan menimpa ibu-ibu dan adik-adik putri sekalian. Terus kalau sudah terlanjur kena kista, bagaimana mas? Tenang, untuk itulah video ini saya buat. Saya akan sharing bagaimana caranya Abah Suherman mengobati pasiennya dengan keluhan kista, miom, gangguan haid, sumbatan tuba, serviks, dan lain-lain. Alhamdulillah banyak yang cocok dan penyakitnya keluar sendiri. Nggak perlu operasi, nggak perlu biaya mahal bayi tabung, nggak perlu kemoterapi, dan bagusnya cara Abah ini sudah terbukti ribuan pasien beliau. Nggak sabar ya? Bagaimana cara Abah mengobati pasiennya? Oke, langsung saja ya, cekidot. Abah Suherman adalah seorang ahli pengobatan alternatif dari daerah Serang, Banten. Alhamdulillah selama praktek pengobatan sudah nggak terhitung lagi pasien yang berhasil dibantu sama Abah. Pasien datang dengan berbagai macam keluhan penyakit, dari yang umurnya masih kecil sampai yang sudah tua, dari yang sederhana sampai yang kaya raya, dari yang orang biasa sampai pejabat. Alhamdulillah banyak yang cocok dan menemukan kesembuhan yang selama ini dirindukan, diidam-idamkan, diimpi-impikan siang dan malam. Pendeknya Abah ini terkenal nggak cuma di daerah Serang, tapi sudah skala nasional dan internasional. Belum kenal? Kemana aja lu? Canda. Sebelum saya terangkan metode yang dipakai Abah untuk mengobati kista, saya kasih testimoni dulu ya dari pasien-pasien Abah yang sudah berhasil. Testimoni video belum ada karena ini juga saya nggak minta, tapi dari pasien sendiri yang mengirimkan kesaksian bahwa pengobatan Abah Suherman sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakitnya. Oh iya, buat kamu yang mau screenshot lebih jelas atau testimoni lainnya, saya punya banyak sekali, bisa menghubungi saya lewat WA. Nanti saya kirimkan testimoni yang lebih jelas dan lebih lengkap. Tubuh manusia ibarat sebuah kota lengkap dengan penduduknya dan infrastruktur penunjangnya. Penduduknya juga kompleks sekali dengan berbagai macam pekerjaan dan mempunyai fungsi yang berbeda dalam masyarakat, saling mendukung satu sama lain demi kelangsungan hidup masyarakatnya.
Begitu juga tubuh kita terdiri dari miliaran sel yang hidup berdampingan dengan bakteri dan organisme hidup lainnya, membentuk sebuah ekosistem yang seimbang demi kelangsungan hidup kita. Kalau sebuah kota mempunyai undang-undang untuk mengatur pola hidup masyarakatnya, tubuh kita juga mempunyai SOP yang tidak boleh dilanggar, karena begitu dilanggar akan ada konsekuensi yang terjadi. Kalau undang-undang dibuat sama DPR, maka SOP tubuh kita dibuat oleh siapa? Tentu saja pembuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana SOP kehidupan kita sudah tertulis secara jelas pada syariat agama Islam. Dalam SOP inilah dijelaskan secara jelas aturan dalam makanan, seperti jenis makanan yang boleh dimakan dan tidak jelas hukumnya, yaitu yang boleh dimakan adalah halal dan yang nggak boleh dimakan dinamakan makanan haram. Minuman juga jelas, ada halal haram, juga ada aturan bagaimana cara minumnya, yaitu membaca bismillah dan posisi duduk, tidak boleh minum dengan berdiri, dan lain-lain. Apa yang terjadi kalau SOP manusia dilanggar? Ya jelas konsekuensinya, yaitu penyakit. Khusus untuk kaum wanita, penyakit-penyakit yang menjadi momok adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, yaitu kista, miom, penebalan dinding rahim, infeksi, kanker serviks, dan lain-lain. Ada yang bertanya, jadi kista berasal dari makanan haram ya? Enggak juga sih. Aturan dasar makanan adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Halal ini sudah jelas, semua makanan yang tidak diharamkan adalah halal. Terus thayyibah di sini maksudnya adalah makanan-makanan yang baik. Menurut Dr. Zaidul Akbar, makanan yang baik ini adalah makanan yang alami yang tumbuh dari tanah, kaya dengan enzim, kaya dengan nyawa, kaya dengan vitamin dan mineral. Bukan makanan-makanan buatan pabrik yang penuh bahan-bahan kimia, pemutih, pewarna, perasa, pengawet makanan. Oke, sampai di sini paham ya bagaimana tubuh kita bekerja sebagai sebuah sistem yang sudah ada SOP atau aturannya, dan bagaimana kita akan mendapatkan konsekuensi akibat dari melanggar aturan ini. Contoh yang jelas adalah kalau kita tidak beribadah, nanti masuk neraka. Kalau mencuri ya akan ditangkap polisi. Kalau makannya sembarangan, maka akibatnya apa? Ya betul, penyakit. Jadi kalau nggak mau kena penyakit, harus berusaha menjaga pola makan yang sehat sesuai dengan konsep halalan thayyibah ini, sesuai dengan SOP tubuh kita. Kalau nggak mau ikut aturan ya tanggung sendiri akibatnya. Atut ah. Ada yang bertanya, oke mas, sudah paham, harus menjaga pola makan ya? Tapi saya ini sudah terlanjur punya kista, sudah gede lagi. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kata dokter saya harus operasi. Apa Abah Suherman punya solusinya? Oke, kista adalah benjolan yang berisi cairan yang terbentuk karena pola makan yang kurang sehat. Pengobatannya mudah, yaitu menggunakan minyak kelapa murni buatan Abah Suherman. Tinggal diminum saja secara rutin, maka kista akan hancur dan keluar waktu haid. Yang sulit adalah kemauan untuk sembuh. Loh, gimana sih? Saya berobat karena ingin sembuh. Bukan masalah berobatnya, tapi masalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan dan pola hidup sehat adalah kunci kesembuhan semua jenis penyakit. Percuma saja diobati kalau setelah sembuh tidak lama kemudian penyakitnya tumbuh lagi karena ketidakmampuan untuk menjaga pola makan. Maka di sini diperlukan taubat nasuha. Tahu kan apa itu taubat nasuha? Ya, berhenti dari kebiasaan buruk, maksudnya pola makan yang buruk. Menyesal sudah melakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan melakukan taubat nasuha ini, penyakit apapun mudah sekali untuk disembuhkan, apalagi kalau obatnya manjur, seperti minyak kelapa buatan Abah Suherman ini. Dijamin, gak perlu waktu lama, kista dan kawan-kawan bisa hancur dan keluar sendiri, dikalahkan oleh tubuh kita sendiri. Tidak perlu operasi, tidak perlu bayi tabung, tidak perlu merasakan sakit, dan tidak perlu biaya yang mahal. Gimana? Bisa berubah kan? Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien Abah waktu sesi konsultasi dengan Abah. Saya jelaskan di sini supaya Bapak Ibu tidak perlu bertanya lagi kalau sudah paham. Dan saya juga enak, tidak perlu menjelaskan berkali-kali. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Saya mau coba minum minyak buatan Abah Suherman untuk mengobati kista saya yang sudah berukuran 7 cm. Berapa harganya Pak? Satu bulan harus berapa botol? Hilangnya nanti mengecil atau bagaimana sih?
Oke, minyaknya per botolnya 225.000, isi 250 ml. 1 bulan habis 3 botol. Dan untuk kistanya ada yang ngecil dulu, ada yang langsung hancur dan keluar bersama dengan haid. Untuk kista 7 cm, lama pengobatan tergantung dari usaha ibu merubah pola makan. Semakin baik maka semakin cepat pengobatannya. Pengalaman dari yang sudah-sudah, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan baru hancur kistanya. Prosesnya dari yang tadinya sering mengalami nyeri haid, lama-lama hilang nyerinya, terus keluar keputihan, dan akhirnya kista keluar paling akhir. Memang perlu kesabaran, semangat juga biaya, tapi ibu harus yakin kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau mau berusaha pasti akan berhasil. Waktu haid boleh gak diminum minyaknya? Boleh, minyaknya diminum tiap hari, baik haid maupun tidak. Kista ovarium bisa keluar pak, bukan di kandungan tapi di ovarium. Bisa, keluarnya nanti waktu haid, keluar begitu saja. Pantangan makanannya apa saja? Pantangan yaitu semua makanan yang mengandung hormon seperti ayam, bebek, lele, dan semua jenis ikan tawar. Kalau makan roti atau kue boleh gak? Boleh. Kalau sayuran ada pantangannya gak? Nggak ada, sayuran bebas. Saya juga mempunyai penyakit asam urat dan jantung, apa boleh minum minyaknya? Boleh minum. Minyak abah ini kan banyak manfaatnya, nggak hanya bisa menghancurkan kista, tapi juga bisa mengobati penyakit jantung dan asam urat. Jangan heran, obat herbal memang seperti itu, satu macam bisa mengobati berbagai macam penyakit. Beda dengan obat medis di mana satu penyakit diobati dengan banyak obat. Kalau buah ada pantangannya nggak? Buah bebas, nggak ada pantangan. Pak, saya ini kan sudah lama nggak keluar haidnya. Kalau mau haid harus minum obat dokter baru bisa keluar haidnya. Terus bagaimana kalau nggak haid? Apa kisahnya bisa tetap keluar? Bisa. Gangguan haid kan disebabkan karena hormonnya rusak atau tidak normal. Kalau ibu rutin minum minyaknya dan menjaga pola makan, lama-lama hormonnya bisa normal lagi, haid juga bisa keluar lagi, dan kistanya bisa keluar. Oh, oke, syukurlah kalau begitu. Terus bagaimana caranya saya beli minyaknya Bos Suherman? Bisa menghubungi saya lewat WA di nomor 0852 1158 8535 atau bisa juga beli lewat Tokopedia, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih Pak. Nanti saya akan pesan langsung saja lewat WA ya. Sudah banyak ya yang sembuh minum minyak abah ini. Alhamdulillah Bu, sudah banyak sekali pasien abah yang sudah membuktikan. Ibu nggak usah khawatir, selama pengobatan akan terus kami pantau kok. Ibu bisa konsultasi kapan saja dengan abah atau dengan saya, kami pantau terus sampai sembuh. Mudah-mudahan cocok ya dengan obat dari abah. Semangat, pasti berhasil. Ya, itulah garis besar dari percakapan abah dengan pasien-pasien kista. Alhamdulillah banyak yang sudah membuktikan khasiat minyak buatan Abah Suherman. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau konsultasi dengan abah mengenai penyakitnya, penyakit apa saja ya, nggak harus kista, bisa telepon ke nomor 0821 8120 4490. Dan buat yang mau pesan obatnya bisa menghubungi saya lewat WA di nomor 0852 1158 8535. Semoga video saya ini bisa menjadi solusi dari permasalahan Bapak Ibu sekalian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.